Ini adalah perstruktur organisasi tadi, jabatannya apa dan jenjangnya apa dan perhitungannya bagaimana. Ini perstruktur organisasi atau peta jabatan nanti bisa dilihat. Jadi seperti ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait aplikasi Rainbow yang akan digunakan oleh kementerian dan lembaga nanti, yang mana dimulai dari pengisian perhitungan dari Vaskes ya, lalu diverifikasi oleh kementerian dan lembaga, dan nanti juga akan difinalisasi oleh kementerian dan lembaga. Untuk yang menjadi holding dan sub, verifikasi dilakukan oleh sub, dan holdingnya melakukan finalisasi. Dan untuk menu finalisasinya kita akan tambahkan nanti akan kami tambahkan karena kemarin kami juga dikejar waktu, jadi kita berfokus pada proses input terlebih dahulu. Jadi apa yang dilakukan terkait perhitungan kebutuhan dan apa yang dilakukan terkait verifikasi awal dulu. Nah, nanti untuk finalisasi dan mungkin pengiriman data ke Menpan atau mungkin ke BKN itu nanti akan kita tambahkan kemudian ya, karena kami juga sedang berkomunikasi juga dengan BKN dan Menpan. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Waktu yang tepat saya kembalikan ke Bu Vina. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Reza. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fahmi. Izin saya akan membantu Bapak Ibu untuk sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan baik dari Zoom maupun via luring, kami persilakan. Mungkin yang pertama kita beri kesempatan kepada dari Kemendikbud, silakan. Terima kasih Pak Fahmi. Selamat pagi Pak Reza, Bu Vina, Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin saya akan agak sedikit teknis terkait dengan pengisian kebutuhan JF Nakes ini melalui aplikasi Rainbow. Beberapa pertanyaan Pak Reza yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan pengisian jabatan. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa pada aplikasi itu kita akan mendefinisikan dulu pertama dari jabatan struktural, terus nanti kita juga mendefinisikan jabatan pelaksana, jabatan kesehatan non fungsional dan jabatan fungsional kesehatan. Apakah seluruh jabatan itu harus lengkap, gitu kan? Atau karena ini baru pertama kali dan untuk Vaskes kami itu kami belum pernah melakukan penginputan atau penghitungan kebutuhan jabatan fungsional kesehatan ini, apakah boleh struktural dan JF Nakesnya saja. Kalau misalnya memang harus lengkap, apakah nanti juga ABK-nya termasuk yang jabatan pelaksana dan jabatan nakes non fungsional? Kalau misalnya termasuk jabatan pelaksana dan nakes non fungsional, apakah langsung kebutuhannya saja ataukah termasuk detail ABK-nya? Itu satu. Yang kedua, dengan pengisian existing. Tadi disampaikan bahwa existing itu adalah semua data pegawai nakes yang terdata di SDMK dan bekerja pada Vaskes tersebut. Nah, kaitannya dengan pengisian kolom yang di sebelah kanannya, beberapa hal yang mau saya tanyakan. Satu, terkait dengan JFK yang akan masuk, tadi disampaikan itu diisi apakah yang dimaksud ini adalah formasi P3K yang akan ditetapkan tahun 2023 gitu, karena
di tahun 2023 ini kami termasuk kementerian yang kemarin ikut usul ke Menpan, tapi sampai dengan saat ini memang formasi belum ditetapkan. Terus untuk yang CFK akan naik jenjang, mungkin ini dalam pemahaman kami adalah nakes PNS yang sudah ada di Faskes dan sudah lulus Ujikom setingkat lebih tinggi. Apakah betul demikian? Terus yang ketiga itu CFK yang akan berhenti, ini mungkin adalah dari BUP yang dalam pemahaman kami. Nah, terus di kolom yang sebelah kanan itu adalah ada kolom proyeksi lowongan. Nah, proyeksi lowongan ini apakah terhitungnya berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan yang tadi kalau dihitung dibandingkan dengan yang akan masuk dalam hal ini formasi P3K 2023 dan PNS yang lulus Ujikom nanti ditambahkan dengan yang akan berhenti pensiun. Nah, kalau misalnya memang formasi P3K yang ditetapkan di 2023 ini juga ikut dimasukkan, artinya kan ada kemungkinan formasi tersebut bisa terisi, bisa tidak, gitu. Nah, sementara proyeksi lowongan, apakah nanti ini akan menjadi dasar kami menghitung atau mengajukan masuk formasi di 2024? Jika memang demikian, apakah nanti ada proses auditing pada saat kami akan akan mengajukan formasi 2024? Artinya yang dikunci adalah hanya di kebutuhan penetapan kebutuhan JF Nakes pada Faskes gitu, tidak di existingnya, seperti itu. Terus yang ketiga apa namanya? Karena kemarin pengusulan di 2023 kan memang langsung mengisikan kebutuhan ya Pak ya, tidak melalui proses penghitungan yang detail dari awal seperti ini. Ada kemungkinan ya, saya kurang tahu apakah nanti terjadi atau tidak gitu. Dalam hal itu terjadi, ternyata hasil perhitungan yang disetujui kebutuhannya ini ternyata lebih rendah daripada formasi yang ditetapkan oleh Menpan. Nah, itu implikasinya bagaimana gitu. Terakhir, terkait dengan aplikasi untuk latihan ini akan dibuka sampai kapan gitu, karena kami akan segera sosialisasi ke Faskes kami. Terus apa namanya, untuk yang aplikasi sebenarnya itu akan dibuka kapan, timeline-nya seperti apa, apakah akan ada surat resmi Bufina untuk kami sampaikan ke Faskes kami. Mungkin seperti itu Bufina, Pak Reza, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Pak Reza ditanggapi tentang pertanyaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, baik, terima kasih terkait pengisiannya ya Bu ya. Kita sih dari aplikasi Rembut ini kan sebenarnya fokusnya ke nakes ya, dan untuk struktural itu tidak dimasukkan ya. Jadi yang dimasukkan itu nanti yang mempunyai jabatan fungsional kesehatan, jabatan fungsional non kesehatan, dan jabatan pelaksana. Untuk struktural tidak dimasukkan perhitungannya, atau kalau misal dimasukkan dia berarti dihitung sebagai mungkin jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang, karena kan sekarang struktural juga menjadi cabung. Nah, itu silakan dimasukkan menjadi cabung. Jadi harapan kami sih dari aplikasi Rembut ini nanti bisa mendata ya, atau kebutuhan nakes secara keseluruhan. Nah, karena fokus kami adalah data nakes, jadi untuk di luar nakes itu opsional ya, maksudnya Bapak Ibu boleh memasukkan data di luar nakes, mungkin ada perhitungan bendahara atau ada jabatan fungsional yang lain yang di luar kesehatan, itu dari kami bersifat opsional. Jadi
karena dari jabatan tersebut kami kan juga tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau mengeluarkan hal-hal yang lain ya. Nanti juga tidak akan bisa menjadi pemenuhan kebutuhan yang dari Kemenkes memberikan rekomendasi ke Menpan dan yang lain. Tapi Bapak Ibu kalau memang ingin memasukkan dan ingin melihat kebutuhan secara semua pekerjaan gitu ya yang ada pada instansi Bapak Ibu, itu silahkan boleh dimasukkan, dan kami juga lebih senang gitu ya kalau misal datanya atau aplikasinya lebih berguna dan bisa melihat keseluruhan. Nah, biasanya dari Vaskes dari Pemda itu dia memasukkan semuanya ya biasanya. Nah, itu juga kami juga tidak wajib yang di luar kesehatan. Silahkan kalau mau menghitung non kesehatannya juga silahkan. Kalau misal ada jabatan pelaksana itu juga silahkan, tapi kami juga tidak semua jabatan pelaksana kami masukkan ya. Ya kami masukkan jabatan pelaksananya yang hanya yang berhubungan dengan kesehatan saja yang kami masukkan. Jadi mungkin tidak bisa semua jabatan pelaksana untuk dihitung. Nah, sekali lagi kita berfokus kepada kebutuhan nakes. Jadi untuk di luar nakes itu tidak wajib atau opsional untuk dimasukkan di aplikasi Rembut. Tapi kalau memang ingin dihitung, silahkan digunakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait existing ya. Nah, existing ini sama seperti aplikasi Rembut. Jadi masukkan ke seluruh existing atau pekerjaan yang ada di Vaskes tersebut. Intinya sebenarnya kan melihat existing pada Vaskes tersebut ya. Jadi pada Vaskes tersebut kalau misalnya ada pekerjaan atau ada existing supir atau ada existing bendahara atau IT itu bisa dimasukkan sebagai existing. Tapi nanti yang akan diambil ke aplikasi ini ya sesuai dengan pekerjaannya. Apakah yang diambil itu senada, misal Bapak Ibu masukkan supir di existing dari SSMK, lalu nanti dihitung pekerjaan jabatan pelaksana supir ambulan gitu, itu kan masih satu tarikan ya, maksudnya satu senada gitu dari supir ke supir ambulan. Seperti itu. Nah, existing silahkan menurut saya lebih baik satu pekerjaan yang ada di Vaskes tersebut ya. Kalau ada jenis tenaganya, silahkan dimasukkan agar bisa melihat existingnya di Vaskes tersebut itu seperti apa. Gitu. Tapi sekali lagi fokusnya adalah ke nakes ya, atau yang pekerjaan yang memang dibutuhkan untuk membantu nakes. Jadi kalau misal di klinik gitu atau di klinik Bapak Ibu dibutuhkan bendahara gitu ya, itu kan juga menjadi nanti bisa menjadi analisa bagi kami bahwa memang di klinik itu ada tenaga yang memang dibutuhkan untuk penanganan keadministrasian gitu kan. Kalau di kami biasanya dimasukkan ke adminkes nanti jabatannya mungkin seperti itu. Nah, lalu untuk formasi P3K yang masih menjadi usulan dan belum diketok, berarti kan itu masih menjadi formasi ya, dan belum tes dan belum ada yang lulus. Yang kami maksud untuk dimasukkan ke JFK yang akan masuk itu berarti yang dia sudah lulus tes ya, dan sudah mendapatkan siapa yang lulus namanya, mungkin namanya belum, tapi sudah ada 3 orang gitu ya yang lulus. Nah, itu bisa dimasukkan angkanya. Dan kalau misal dia masih CPNS ya dan belum menjadi fungsional, itu dapat dimasukkan tadi angkanya. Kalau dia masih CPNS dan belum menjadi fungsional, itu dapat dimasukkan angkanya. Dan dia belum masuk ke existing ya. Tapi kalau misal CPNS tapi sudah dimasukkan ke existing, maka tidak perlu lagi dimasukkan ke angka yang CFK yang akan masuk. Seperti itu. Jadi yang akan masuk itu yang
dia atau Bapak Ibu sudah tahu dia lulus P3K atau dia sudah menjadi CPNS tapi belum menjadi jagung, nah itu silahkan dimasukkan. Atau kalau dia untuk jenjang di atasnya adalah angka CFK yang akan masuk atau yang akan keluar pada jabatan di bawahnya. Jadi contoh tadi di ahli pertama ya, CFK yang akan keluar, yang akan naik maksudnya, CFK yang akan naik itu adalah jabatan fungsional kesehatan yang masuk ke existing, dia sudah lulus UKOM tapi belum mendapatkan SK naik jenjang. Dan dia masih masuk ke existing ahli pertama. Jadi sudah lulus UKOM ya. Jadi kata kuncinya adalah sudah lulus UKOM. Jadi kalau yang belum lulus UKOM itu kan belum pasti akan naik. Jadi tidak usah dimasukkan. Jadi yang lulus UKOM baru dimasukkan ke CFK yang akan naik. Nah, angka CFK yang akan naik ini barulah nanti masuk ke angka CFK yang akan masuk di jenjang atasnya. Jadi tadi ahli pertama, jenjang yang akan naik adalah 2 orang misalnya. Nah, nanti ini menjadi angka CFK yang akan masuk di ahli muda. Gitu. Jadi angkanya nanti akan masuk ke situ. Dan ditambahkan dengan CFK yang akan masuk dari tempat lain, mungkin ada pindahan, mungkin sudah dapat SK-nya, dia mau pindah ke Paskes tersebut, tapi orangnya belum secara fisik pindah, itu juga bisa dimasukkan ke angka tersebut. Dan CFK yang akan berhenti itu terkait yang akan pensiun tadi ya, akan pensiun, akan apa namanya, akan resign atau akan berhenti atau dia dipecat, itu masuk ke CFK yang akan berhenti. Dan terkait perhitungannya mungkin bisa dilihat di rumus ini ya. Ini bagaimana menghitung lowongannya tadi yang seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi total formasi atau kebutuhannya dikurangi oleh existing yang dimasukkan di SSDMK dan dipilih di aplikasi Rembut ini, ditambah yang akan masuk jenjang tadi. Jadi kalau yang saya jelaskan tadi yang akan masuk itu adalah CPNS yang belum mendapatkan jagungnya, atau dia yang Ibu sudah dapat informasi yang lulus P3K-nya berapa untuk Paskes tersebut, itu dimasukkan. Nah, dikurangi yang akan meninggalkan jenjang tersebut tadi yang akan naik ya. Jadi dia yang sudah lulus UKOM tapi belum mendapatkan SK dan masih bekerja untuk di ahli pertama itu. Jadi dia sudah lulus UKOM. Tapi kalau yang belum lulus UKOM tadi tidak dimasukkan. Jadi ini sudah lulus UKOM, walaupun dia lulus UKOM-nya 2 tahun lalu tapi belum naik jenjang, berarti tetap akan dimasukkan di yang akan meninggalkan jenjang tersebut. Dan namanya juga tercatat di existing ya. Nanti dimasukkan yang akan meninggalkan jenjang tersebut. Dan yang akan berhenti ini yang berarti yang dia pensiun atau mau dipecat ya, atau mau resign ya, atau dia akan mau pindah dari Paskes tersebut. Seperti itu ya. Jadi mungkin pemahamannya sama ya. Jadi rumusnya seperti ini nanti untuk mendapatkan lowongan formasi. Mungkin itu. Lalu untuk yang nomor 3 mungkin nanti jawab oleh Mbak Betty atau Bu Vina ya. Lalu dibuka kapan? Mungkin juga nanti dari Bu Vina, tapi rencananya tanggal 26 dan latihan ini akan dibuka sepanjang tahun ya. Nanti sampai kami umumkan kalau memang mau ditutup, tapi nanti kan dibuka terus karena memang hanya untuk latihan. Mungkin seperti itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan dari Bu Vina atau Mbak Betty. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Rija yang menjelaskan jawabannya. Takut misalnya saling menusuk ya. Nanti kalau cecep kan mungkin di rumah sendiri ada, kan gini. Ya kok ya? Cecep ya? Ini mungkin pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Vina terkait dampak ke depan
formasi angkanya 300 tapi ditetapkan oleh Menpan 150, itu dampaknya seperti apa ke depannya? Ini yang saya Kalau kayak gini kan nggak bisa tak masukkan rekap slide-ku ya. ini kan apa yang Dia pakai scan orang lebih lag. Oh, dikit karena dia jadi foto. Wah, aku. Saya tadi awalnya pertama itu Enggak itu PDF. Iya. Ketik satu. sesuai dengan rekomendasi. Nah, untuk yang dibuka di Juli ini adalah untuk periode kebutuhan nanti di Januari Kita dari jam 9 mulai. Enggak, lebih detail, lebih pusing, kasihan Firman. Firman saya yakin nggak butuh. Lebih detail, lebih spesifik. itu harusnya sudah Kita bisa verifikasi gitu. makanya untuk yang di penghitungan tapi kalau verifikasi ABK silakan ini Enggak. tapi kalau verifikasi formulir saya nggak tahu nih nanti kalau tidak masuk di di keuangan karena mereka tuh sebenarnya bukanya dari bulan Mei kemarin. Saya bilang nggak mungkin kan kalau bulan Mei karena kemarin kita juga baru menghitung bisa jadi gitu ya dilihatkan penghitungan tahun 2024 adalah hasil penghitungan yang udah mau selesai tanggal 12 awal kemarin sampai bulan baru dari jam 9 yang 2024 ini mungkin oh ntar berarti itu bisa jadi sudah terlambat gitu ya karena penetapan permennya itu biasanya ada di bulan September atau Oktober dan mereka kan nggak mungkin baru gitu terus langsung tiba-tiba jadi kan ada proses penghitungan juga. Oh iya jam 4 tapi kan offline nih kali sampai jam 4 kayak waktu itu yang undangan sebelumnya sampai jam 4 silakan yang ini hidangan sudah disiapkan di pantry di lobby kemarin tuh pas saya jemput iya kalau kemarin kan saya sebelum lock up saya denger itu denger ada suara begitu kan nggak ada yang tahu makanya tadi saya iseng masuk terima ya udah mau saya share takut dadak lagi udah ini yang akan menjadi dasar pengelolaan tapi kan saya taruh di YouTube saya kirim kemarin belum saya kirim ada beberapa 3 kali kepotong gara-gara hilang koneksi saya mutasi atau yang penjenjangan itu pemanfaatannya juga dari hasil hitungan yang periode ini yang kita punya. Tapi apakah nanti Bu rekrutmen 2024 dasarnya ini ya bisa juga dasarnya pakai ini untuk pengusulannya, tapi untuk pengalokasian anggaran daerah itu ya. Misalkan daunnya itu totalnya ada hitung ABK-nya juga ya kemarin kan dispensasinya kemarin kan angka doang sekarang menghitung ABK pada saat kemarin kan memang sisa karena ABK-nya kemarin 400-an itu sebetulnya formasinya 100 jadi nggak usah bintik langsung aja saya share jadi kan masih yang mau belajar sisa itu bisa jadi yang menjadikan jadi dibukain itu kok apa aplikasi latihan kalkulasi ngotak-ngatak nggak masalah tapi ntar kan yang kota yang lainnya yang enggak tapi untuk proses rekrutmen yang nantinya usulan provinsi ini bisa kita dari ramalan suruh sama itu aja suruh masuk itu sih kira-kira yang bisa menjelaskan terkait dengan situasi orang langsung online ini kita perhatikan pada saat online itu dia buat backup data karena mengikuti periodisasi dari kementerian lain. Terus kita bisa verifikasi dari awal tahun ini untuk perhitungan perencanaan kebutuhan yang kesehatan di tahun berjalan harusnya merupakan hasil perencanaan dari yang sosialisasi
pemberitahuan Di situ detailnya, untuk Mbak. dimulai dibuka di Ada tanggal jumlah 24. kunjungan Tapi pasien, tadi jumlah Mas setuju resep, dengan Mas jumlah Reza karena adanya apa namanya apa penambahan tuh provinsi baru artinya dimasukin. ada Jadi kalau namanya misalnya ternyata Pilihan itu kode kan orang enak uang penambahan Nah, pasien ada. penambahan iya makanya provinsi ntar Honor, baru, honor. perubahan ya, kode honor yang sama ya, Ada tapi kalau belum bikin APK sama juga sekali. dan PS honornya dari itu Kemendagri apa agak yang sedikit non mengganggu ASN itu database tetap harus di punya SPK aplikasi. yang berlaku sampai Jadi Mas Reza 2004. butuh waktu Itu yang kemarin yang untuk udah sinkronisasi dengan Nah, jadi nggak sembarang perubahan oh ada honor tapi dia nggak punya Iya, SPK. honor-honor yang sudah Jadi itu. Kita janjinya honor sebelumnya Selasa kan yang juga masih. itu kata kasusnya tinggal yang Jadi dilakukan. insya Allah Detail kita surat sekarang, jadi edarannya saya nanti tulis dibukanya kayak di tanggal 26. apaan aja semua habis sampai Karena kenapa? Kalau kita paksakan kita bukan nama jadi Malah kelihatan kan bisa aslinya, makanya kan kebanjiran pertanyaan. peralatan Bu, komputer kan nambah pasien ke saya udah kok ada nggak ada linknya nggak juga. ditemukan, kok bagaimana? Saya kok ketemunya di kabupaten apa, di divisi apa, gitu kira-kira seperti itu harus karena saya memang komen apa data referensi lokasinya itu tidaknya drastis. Makanya untuk dirapikan dulu, disesuaikan dengan ini kan lagi Insya tanya Allah jawab Mau masuk yang grup banyak tanggal loh. 26 Iya, kita sudah bukan mulai prakok. membuka dan gue sambil kita juga berproses Aku sebenarnya untuk tak bikin memberikan poin-poin surat. untuk itu. Karena kan Bapak Ibu sendiri semua sudah digabungkan di saya grup rekam ya. makanya saya tadi Coba nggak itu dipastikan nggak semuanya apa-apa juga bergabung. Jadi ada informasi apa-apa cepat. kan saya mau mulai di filman ntar terjelasin ya Mar Sampai ada di dalam informasi. Kita mainnya memang di Telegram. tapi kan ini tayang Di Mbak Telegram karena di sana WA kan saya juga nama udah tahu ada muncul udah mau meledak. logo saya Jadi ini khusus untuk instansi daerah, terus kemudian handphone itu khusus untuk apa namanya di lingkungan besar gitu ya. Kayak Iya, jadi Mbak. saya minta Nakes, ke Mbak. Retno untuk yang Masih nakes. apa namanya grup rencana bisa yang boleh seluruh kabupaten kota di ada kita apa pakai non Telegram. kesehatan Kayaknya lebih masukin enak juga gitu, tapi yang Bang. terkait dengan Jadi, pekerjaan di jadi lingkungan Bapak Ibu yang Paskes. tidak terbiasa gitu ya menggunakan Ya, Telegram, kalau emang dibutuhkan jarang ID di ditengok Paskesnya kalau yang itu ya punya bisa. Telegram dengan Tapi adanya harus apa udah namanya punya WA group yang sertifikat. perencana apa namanya Orang sekarang aplikasi aja ini, SOTK-nya dilihat. kita komunikasi banyak lewat Telegram. Mungkin itu Dia kalau nggak punya Mas izin Aman praktek dilanjutkan. dianggap Terima kasih. abal-abal Pindah mau praktek. ke pertanyaan Apaan? Oh, saya bosen Mbak. Saya Kayak ini seksdan ini. Pertanyaan dalam hal kalau misalnya hasil penelitian Cilian, maksudnya begini Bu, kan kemarin kita sudah mengajukan Gaya ya. mungkin pengajukannya bosen Mbak kalau eskrim. seperti itu karena Anak saya tiap saat. pertama jadinya kita masuk Emang ikut bapaknya? kita Enggak, apa di proses sampai putus iya bapak anaknya makan bapak ikut makan. dimasukkan di APK dengan aplikasi ini seminggu ini perawat pertamanya misalnya 7 perawat Apalagi sekarang banyak es krim yang batang-batangan gitu yang satu misalnya apa namanya twister lah, juga seminggu ini posisinya buah pasien, lah. tidak dipetang semua tapi tetap Kampina lah. karena kalau secara jumlah total kan sudah pemerintah melakukan mungkin ada merasakan jenjang jangan mungkin Hari malam aja jam 12 jam 1 ambil es krim. Habis dari banget banget. ya ini karena kemarin ini yang saya juga